wabarakatuh. Saya Halimatus Sadia dengan NIM 2013-51056 dari kelas Informatika Malam B. Saya akan menjelaskan tentang device manager dan disk management serta cara mempartisi dan menggabungkannya kembali. Apa itu device manager? Device manager adalah fitur kontrol dalam sistem operasi Microsoft Windows software. Windows ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengkontrol perangkat keras yang terpasang ke komputer dan terkelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Apa fungsi dari device manager? Yang pertama yaitu menunjukkan status suatu hardware, yang kedua menunjukkan informasi detail suatu hardware, yang ketiga mengelola driver hardware, yang keempat disable dan enable hardware, yang kelima mengidentifikasi konflik antara hardware. Cara menampilkan device manager. Yang pertama pada Windows 7 yaitu pertama klik kanan pada start, lalu klik control panel. Yang kedua, selanjutnya cari tulisan device manager, lalu klik. Yang kedua yaitu Windows 8. Pertama, klik start pada layar. Yang kedua, kemudian kita ketik device manager, kemudian klik enter. Yang ketiga yaitu Windows XP. Pertama, kita start pada bagian temukan tulisan device manager, kemudian klik. Pada Windows 10, klik menu start, lalu pada search box, ketik device manager dan klik. Adapun isi dan fungsi dari device manager Windows 10. Yang pertama, audio input dan output, ini perangkat internal atau eksternal. Yang kedua, ada baterai, adapter yang menghubungkan antara casan laptop dengan baterai. Yang ketiga yaitu Bluetooth, merupakan pengembangan dari konektivitas internet untuk mengirim atau transfer data. Yang keempat ada kamera. Yang kelima ada komputer, yaitu alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang sudah ditentukan. Yang keenam ada disk drive, tambahan untuk meletakkan piring magnetik atau bisa disebut dengan hard disk pada yang menampilkan data ke layar monitor. Yang kedelapan ada DVD CD-ROM, yaitu penggerak atau pemutar sebuah DVD-ROM. Yang ketujuh adalah firmware, yaitu kombinasi dari ROM dan kode program dan data yang tersimpan di dalam. Yang ke-10 yaitu Human Interface Device, yaitu device yang sering berinteraksi langsung dengan manusia karena device ini diinputkan oleh manusia dan mengeluarkan output bagi manusia juga. Yang ke-11 yaitu ada IDE-ATA atau ATAPI Controller, yaitu kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard. Yang ke-12 yaitu ada keyboard, yaitu peran untuk mengetik perangkat lunak. Yang ke-12 ada Match and Auto Pointing Device, perangkat masukan atau device yang digunakan untuk mengarahkan pointer untuk memudahkan pekerjaan dalam mencari sesuatu di laptop atau di komputer. Yang ke-14 yaitu ada monitor, perangkat luaran yang menampilkan apa saja yang ada di luaran laptop atau komputer. Yang ke-15 yaitu ada network adapter, yaitu agar komputer bisa terhubung dengan koneksi internet atau jaringan. Yang ke-16 adalah print request, yaitu mengantrikan file yang akan di-print. Yang ke-17 yaitu ada prosesor, IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem pada komputer atau sering dibilang sebagai otak di dalam komputer.
Yang ke-18 ada security device, yaitu perangkat keamanan yang ada pada komputer. Yang ke-19 yaitu software komponen, isi dari software komponen yang ada di laptop atau komputer kita. Yang ke-20 yaitu software device, perangkat yang digunakan dalam perangkat lunak. Yang ke-21 yaitu sound, video, and game controllers, yaitu diperlukan untuk hasil suara olahan dari komputer atau laptop. Lalu strong controller, perangkat untuk menyimpan strong controller yang ada di PC. Lalu system device, sistem yang mengintegrasikan aturan produksi dalam database. Selanjutnya universal series bus controller, sistem interaksi yang sederhana. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu disk management. Apa itu disk management? Disk management adalah utilitas Microsoft Windows yang pertama kali diperkenalkan di Windows XP sebagai pengganti dari fdisk command. Fasilitas disk management ini memungkinkan user untuk melihat dan mengatur disk drive yang terpasang di komputer mereka, dan partisi-partisi yang terasosiasi dengan driver tersebut. Apa fungsi dari disk management? Yang pertama, buat partisi, drive, logis, dan volume. Yang kedua, menghapus partisi, drive, logis, dan volume. Yang ketiga, format partisi dan volume. Yang keempat, mark partisi aktif. Yang kelima, menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Selanjutnya, memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem. Buat mode drive pada sistem dengan menggunakan sistem file entry VS. Yang ke-8 yaitu mengkonversi dasar disk ke disk dinamis. Yang ke-9 mengkonversi dinamis untuk disk dasar, meskipun ini adalah operasi disk destruktif. Cara menampilkan disk management pada Windows 10. Klik tombol Start, lalu klik kanan, lalu pilih disk management, lalu klik kanan, dan akan muncul disk management. Nah, ini tampilan dari disk management, bisa kita lihat. Cara melakukan partisi memori. Yang pertama yaitu masuk ke disk management, lalu klik kanan pada drive G, lalu pilih screen volume. Lalu masukkan besaran partisi yang akan dibagi, lalu klik screen, lalu tunggu hingga proses partisi selesai. Lalu setelah kita tunggu selesai, buatlah partisi baru dengan klik kanan dan alokasi hard disk yang belum dipartisi, kemudian pilih New Simple Volume, lalu setelah itu dimasukkan ukuran volume hard disk, lalu klik Next. Pilihlah drive letter yang diinginkan, kemudian kita klik Next. Seperti yang pada gambar ini, saya memilih letter yang H. Nah, lalu lakukan format pada partisi yang baru dibuat, kemudian klik Next, lalu format pada partisi yang baru dibuat, kemudian klik Next. Tunggu hingga proses format selesai, maka akan muncul dialog seperti pada di gambar, lalu kita klik Finish. Nah, ini tampilan setelah ada partisi yang baru dan siap digunakan. Lalu kita masuk ke cara menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Pastikan hard disk yang akan kita kembali baru dan siap digunakan. Lalu kita masuk ke cara menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi.
Pastikan harddisk yang akan kita kembalikan partisinya sudah dalam keadaan kosong, karena kita akan menghapus dan menambahkan pada drive sebelumnya. Nah, yang pertama, masuk ke disk management, lalu klik kanan pada partisi yang akan dihapus, klik delete volume. Note, hati-hati jangan sampai salah mengklik partisi harddisk. Jika salah, maka data yang kita punya akan hilang. Nah, maka nanti akan muncul kotak dialog notifikasi, lalu kita klik yes. Nah, kemudian klik kanan pada drive yang pernah kita shrink, kemudian klik extract volume, lalu klik next. Lalu lakukan select pada alokasi yang kosong, kemudian klik finish, dan berikutnya hasil dari penggabungan kembali ruang memori dan partisi yang sudah dipartisi seperti gambar yang ada pada layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.